dari sebagian sahabat, Abdullah bin Amr bin As, ingat saya, atau siapa, memerintahkan, kalau nanti saya meninggal, jangan kalian buru-buru pergi dari kuburan. Doakan aku, doakan. Disuruh doakan. Sekira-kira, dalam riwayat disebutkan, sekira-kira kalian selesai ngurusi motong kambing sampai selesai. Berapa menit Pak Latif? Motong, nguliti, nyacain berapa menit kira-kira? Setengah jam, cukup Pak Latif? Cukup ya? Cukuplah kira-kira. Ya mungkin jadi 10 menit sampai setengah jam. Disuruh mendoakan mayit. Dalam riwayat juga disebutkan doakan. Karena sekarang dia ditanyai, mulai ditanyai. Jadi kalau bisa habis menguburkan itu jangan langsung pergi. Di situ disuruh mendoakan. Yang saya sampaikan, sebaiknya mendoakan di kuburan justru. Jangan ditunda-tunda. Kan unik sebagian masyarakat setelah sholat jenazah masih didoain. Nah padahal pas sholat tadi didoain atau belum? Sudah didoain. Makanya setelah selesai jenazah, sholat jenazah, afdolnya kalau memang tidak ada lagi yang sholat di gelombang kedua atau gelombang ketiga, sudah selesai semua, cukup segera diberangkatkan. Kalau sudah diberangkatkan, segera dikebumikan. Selesai dikebumikan, disitulah silahkan didoakan. Nah bahkan banyak ulama, termasuk mayoritas ulama Syafi'iyah, meskipun hadisnya ini dhaif, kata Imam Nawawi hadisnya dhaif, tapi dilakukan oleh para tabi'in di Syam. Mentalkin lagi, ditalkin di situ. Yang inti talqin itu ngajarkan kepada dia, nanti kalau ditanyai oleh malaikat, siapa Tuhanmu, maka jawablah Tuhanku Allah. Siapa panutanmu, siapa imammu, jawablah Muhammad Rasulullah. Apa pedomanmu, jawablah Al-Quran. Apa agamamu, jawablah Islam. Dikasih bocoran. Lah emang dengar apa enggak dia? Kalau dengarnya dengar. Nah cuma apakah bisa niruin? Wallahu a'lam kan. Karena ini banyak ulama yang mensunahkan. Di mazhab Syafi'i, saya juga disebutkan di banyak mazhab, enggak hanya Syafi'i. Hambali juga di mutaakhirin itu mensunahkan. Mutaakhirin Hanafiyah, saya pernah membaca di Hasyiah Ibnu Abidin, saya itu. Membolehkan juga karena dilakukan oleh kibarut tabi'in, pembesar-pembesar tabi'in yang ada di Syam, istihadnya mereka. Hadis dari baginda Nabi enggak kita temukan dengan sanad sahih. Sahihnya dari para tabi'in. Mau melakukan monggo, enggak juga enggak apa-apa. Tapi mendoakan yang sudah dikubur itu sunnah. Didoakan. Doakan. Bahkan dalam riwayat, doakan dia karena sekarang dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pesannya sahabat tadi, jangan buru-buru biar aku enggak kesepian di awal-awal. Tahu mereka yang dikubur itu dengar. Bahkan kata sabda baginda Nabi SAW, mayit itu mendengar suara langkah kaki orang-orang yang meninggalkannya. Dengar udah pada pergi semua, tinggal sendiri. Semoga kita semua panjang umur, sehat dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ya? Ya didoakan di situ. Silakan baca awal-awal Al-Baqarah, Al-Fatihah, akhir-akhir Al-Baqarah, enggak apa-apa. Mau baca surat Yasin terus kemudian dihadiahkan kepada yang meninggal, menurut jumhur ulama itu boleh. Imam Syafi'i bahkan membolehkan. Unik beliau itu. Beliau berpendapat pahala Quran itu enggak sampai pada yang meninggal. Kalau orang baca Quran dihadiahkan kepada yang sudah meninggal, kata Imam Syafi'i enggak sampai itu. Meskipun menurut banyak ulama Syafi'iyah, dari zaman Imam Rafi'i, Imam Nawawi dan setelahnya itu ngikut jumhur sampai. Yang difatwakan di ulama Syafi'iyah juga bacaan Quran itu sampai. Nah uniknya Imam Syafi'i meskipun berpendapat bacaan Quran enggak sampai, tapi beliau berfatwa menyuruh kita, menganjurkan kita untuk membaca Quran di kuburan.
Kalaupun dikhatamkan, bagus. Kata Imam Syafi'i, baca Quran di kuburan itu. Kuburan siapa? Kuburan ayahnya, kakeknya, neneknya, bapaknya, emaknya. Bagus, kata Imam Syafi'i. Buka kitab Riyadhus Shalihin. Buka kitab Majmu', saya ingat saya. Ada. Syuruh Minhaj, disebutkan itu banyak yang menyebutkan. Nukilan dari Syafi'i, disuruh baca. Karena kata Imam Syafi'i, itu bermanfaat bagi ahli kubur. Meringankan siksanya. Meringankan kondisinya yang ada di kuburan. Boleh. Berdalil dengan hadis sahih baginda Nabi lewat di kuburan. Ada 2 kuburan kata baginda Nabi, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir ala innahu lakabir. Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal baul wa fi riwayatin la yastanzihu minal baul wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Ini 2 orang ini disiksa kata Nabi di kuburannya. Disiksa dalam perkara yang menurut mereka remeh. Padahal besar itu perkaranya. Yang satu tidak mau cebok setelah pipis, gak mau bersuci. Yang satunya lagi suka namimah, mengadu domba. Kemudian Rasulullah minta diambilkan pelepah. Pelepah kurma masih basah. Lalu dibelahlah pelepah itu. Ditaruh ke kedua kuburan. Kata baginda Nabi SAW, semoga pelepah ini meringankan siksa mereka berdua. Yukhaffifuhuma al-azab malam yaibasa, selama belum kering. Nah, kenapa kok ada kalimat sebelum kering? Karena yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard wa ma fil ard. Banyak ayat seperti itu. Jadi yang ada di bumi itu semuanya bertasbih untuk Allah, termasuk tumbuh-tumbuhan selama belum kering. Nah, kata baginda Nabi, ini selama belum kering meringankan siksanya. Tasbihnya tumbuhan. Tasbihnya tumbuhan bermanfaat. Bagaimana dengan bacaan Quran orang yang masih hidup? Bermanfaat, lebih bermanfaat lagi. Itu taklilnya. Ya. Yang dijelaskan oleh ulama-ulama Syafi'iyah ketika mengomentari pendapat Imam Syafi'i. Ala kulli hal, setelah menguburkan jangan buru-buru pergi, didoakan di situ. Mau mentalkinkan monggo. Yang mengatakan bid'ah ya silahkan, enggak perlu ditalkinkan. Tapi mendoakan yang sudah dikuburkan itu sunnah dengan kesepakatan seluruh ulama. Sunnah dengan kesepakatan. Ya, wallahu a'lam bishawab.